dibilang paling berat mungkin salah satu yang kayak apa ya, harus diseret terus trailernya sangat mencengangkan karena memang kita kan sebelumnya udah melihat teasernya ya, dan dari teaser memang kita nggak bisa terlalu melihat gambaran seterusnya akan seperti apa, dan mungkin hanya gambaran 10% lah ya, dan itu pun masih belum jelas gitu kan, ini akan dibawa kemana nih. Setelah kita lihat trailernya ternyata semua alur cerita itu kita bisa lihat dikemas dengan sangat baik dalam satu trailer yang kita udah sebenarnya mungkin ya kita yang main dan jadi kita udah punya gambaran lebih dibandingkan penonton-penonton yang lain. Cuman bagi aku dari segi segala aspek yang ada di film itu diringkas dengan sangat baik dan dikemas dengan sangat lengkap di dalam satu trailer yang mungkin nggak sampai 2 menit ya. Jadi nice for me. Pengalaman syutingnya seperti apa sih, kan banyak adegan action dia menguras fisik dan tenaga juga, seperti apa nih? Oh iya, itu untuk kita semua ya, mungkin cuma beda-beda. Kalau aku kan memang dari sisi yang disekapnya, abduction gitu ya, jadi lebih banyak melawan defense gitu kan, bukan berarti action aku fighting sih mungkin enggak, dan kalaupun iya tadi kan belum terlalu terlihat ya di trailer gitu, cuman nanti untuk lengkapnya bisa dilihat nanti tanggal 26 Januari, dan mungkin untuk Asyaf dan juga untuk Mange mereka juga punya aspek-aspek tersendiri, jadi silahkan. Seperti apa, boleh diceritakan Asyaf mungkin? Kalau di sini kan aku sebagai ya TNI lah ya gitu kan, itu banyak banget menurut aku sangat menguras tenaga, benar-benar bikin apa ya, kayak bener-bener sehari itu kalau misalnya udah ada adegan-adegan yang berat, kayak kita harus bikin sniper yang beratnya mungkin 20 kilo ya kan, and then harus pakai pakaian Kopassus yang emang itu masing-masing jaketnya itu juga berat, dan depan belakang tuh bisa 8 kilo sampai 10 kilo. Anti peluru itu luar biasa berat, dan saya harus lari-larian di hutan, saya harus tiarap-tiarap di hutan segala macam, dan itu menurut saya agak menguras energi juga sih. Turun 20 kilo kan? Oh no. Oh enggak. Tapi bukan itu pura-pura ya. Kan acting kan? Enggak, tapi beneran itu dia berat beneran. Mungkin cerita dikit, waktu kita ada satu adegan terakhir itu final scene-nya, kita berulang-ulang take itu hanya gara-gara dia. Kita udah take-nya emotional scene ya. Jadi kan aku yang ya cukup paling menguras tuh di bagian aku lah. Jadi sempat sebel sama dia gara-gara setiap kali bawa snipernya itu kayak fail, jatuh, kalau enggak kayak ternyata cepet kayak lemas gitu. Karena saking beratnya sih. Iya, sebetulnya enggak sih, cemburuan gitu. Cuma kalau kuat sih kuat aja. Iya kuat, cuman nggak konsisten aja. Tapi memang berat. Dia hebat kok, Asyaf keren. Ya, terus ya dan memang ya gitu sih, emang cukup berat menurut saya, karena ya kalau misalnya dibilang untuk latihan-latihan seperti itu mungkin saya udah pernah biasa ya, karena kan saya dulu pas Hibraka juga, tapi maksudnya dengan pakai Kopassus segala macam, sniper yang berat segala macam itu baru pertama kali. Iya, maksudnya kan ada adegan-adegan harus lompat segala macam, terus ada halang rintang juga kan, dan baris-baris segala macam itu udah cukup dimengerti lah gitu kan. Tapi kamu amat indah ya. Iya. Sorry. Kita panggilin maaf ya. Tapi dengan pakai pakaian yang seperti itu baru pertama kali dan sangat menguras fisik sih. Oh, kalau dari aku sih karena cuma seniman aja sih nggak ada rasa. Tapi kan kamu gerawiri, capek kan? Apa? Iya, kan jadi kan ceritanya gue gojek apa? Atau ojek, paling itu doang sih yang bikin capek. Cuma soalnya lawannya seniman jadi kayak saya aja maaf ya, suka gombal dua-duanya. Lama-lama dua-duanya. Nggak, tapi benar karakter aku kan seniman, jadi kayak nggak terlalu berat gitu sih. Maksudnya untuk adegan-adegan dibandingin mereka berdua, aku sih nggak ada apa-apanya. Dan sebetulnya menurut aku ya, adegan terberat itu adegan bareng Jihan sebetulnya ya. Karena kalau misalnya kayak acting di satu frame sama Jihan sama Panji, ya sama Jihan lah, itu benar-benar I don't know, nggak bisa ngomong gitu. Nggak tahu kenapa tuh. Gemeter ya semua. Gemeter. Karena ya panggil cerita. Apa? Yang di SCBD. Jadi kita ada satu scene bertiga gitu. Mungkin karena buru-buru apa gimana juga ada bisa. Jadi kayak pas kita bertiga lagi di dalam scene-nya udah acting, Asyaf kayak gemeter semua, badannya kayak nggak bisa ngomong, terus akhirnya ya
terus kita nanya kayak lu kenapa sih? Cuma kan mungkin di kamera nggak kelihatan ya, cuma kalau kayak gini kan pasti bisa kelihatan. Jadi kena mentalnya. Mental sama dia. Kenapa ya? Karena emang aku sama Jian kan mulutnya agak sampah ya. Jadi mungkin dia kena mental atau gimana terus grogi ya. Terus by the way guys, katanya Jian tuh mukanya mirip mantannya Asya. Oh iya, katanya gitu. Jadi kayak agak grogi. Begitu guys. Kayak gitu kira-kira. Ya gitu. Yang cerita dengan dua cowok ini seperti apa nih dari Awal-awalnya ya. bertemu sampai akhirnya bisa. Nah, kalau dari awal kan mungkin aku memang orangnya cukup cablak ya. Jadi gini, mungkin pas datang pertama kali seperti tadi aku sempat sebutin juga, pagi datangnya telat. Jadi mau nggak mau kan harus sama dia dulu dong, gitu kan. Walaupun agak dengan berat hati kayak aduh ngobrolnya sama ini orang gitu kan, nggak bercanda. Cuman maksudnya ngobrol, memang umur dari segi umur aku pasti tanya itu dari umur dulu nih. Kalau umurnya kisaran segini berarti oke, pembahasan yang enak buat jadi bridging apa nih? Aku jadi nyari yang sekiranya bisa masuk lah. Nah, udah mulai ngeblend sama Asya, ngobrol yang cukup cara ngeblendnya pun juga dengan bridging yang masih ya dewasa lah, pembahasannya tuh nggak yang kayak bercanda-bercanda, nggak terlalu gitu. Tiba-tiba datanglah Pange yang langsung datang tuh udah cablak aja, telat dan nggak ada minta maaf, nggak apa tuh nggak ada, jadi kayak langsung aja udah disemprot aja. Jadi udah kayak ibu guru marahin anak kecil gitu, marahin muridnya gitu. Dari situ udah langsung lepas aja, udah langsung tunjuk-tunjukkan gitu. Dari situ aku tinggal naruh ngasih bar aja. Oke, kalau ke Asya caranya berbicara seperti ini, kalau sama Pange caranya begini, dan ternyata memang mereka berdua ya justru malah punya sedikit kesulitan untuk blending in, untuk bonding. Jadi aku punya tugas juga untuk menyatukan mereka walaupun nggak terlalu terjadi, sampai akhirnya ada satu saat ketika kita lagi persiapan, akunya nggak ada, ternyata dengan sendirinya mereka udah bonding. Nah dari situ ternyata Asya juga kekanak-kanakan ternyata gitu kan. Jadi di situ kita semua udah mulai berjalan, udah lepas aja gitu sih. Ini udah sampai sekarang ya apa yang kalian lihat sekarang dengan kita bercanda kecil-kecilannya ya more or less di lokasi buat seperti itu. Tapi emang dia paling tua kan dari antara kita. Dia udah 30 dia gila. Ini masih kayak anak-anak kepala dua, dia udah kayak 30. Anak-anak zodiak lah ya. Anak-anak Kalau dia tua banget. Udah tua banget, udah tua, introvert lagi ada susah. Terima kasih. Enggak lah, akhirnya bonding. Oke guys. Dan tadi kan bilang kalau ada 3 stand dan lawan itu kamu pakai stand pen atau sendiri? Sebetulnya hampir semua itu sendiri. Cuma ada satu adegan di mana memang mungkin lebih ke karena waktu ya, ada waktu yang kita harus ngejar di satu, karena udah menjelang akhir, jadi memang harus ada satu scene tipis banget, itu memang dibantu dengan stand in. Cuman itu pun nggak lama sih, cuma satu scene yang benar-benar lewat aja, jadi hanya sebatas itu aja sih. Nggak ada luka-luka atau apa gitu pas? Ada sih sebenarnya, salah satunya itu mana ini nih. Kalau ini sih karena kecerobohan aku sendiri kena lighting, anaknya kan memang nggak bisa diem ya, jadi main sama kru sana, main sama kru sini gitu. Jadi pokoknya ini apaan sih bang, udah aduh udah kena, nggak continuity, harus dipaksa di foundation gitu-gitu. Jadi ya more or less lebih ke sama pegel karena kayak lari-lariannya juga lumayan kan. Tapi ada rasa kapok nggak gitu main film action, atau kedepannya pengen coba lagi Sih sebenarnya, karena memang aku rasa kalaupun mau dibilang action untuk secara action yang fight itu memang nggak menjurus ke situ ya. Tapi kalau misalnya dapat kesempatan untuk dapat action yang memang benar-benar menguras segala kemampuan yang aku punya untuk mengeluarkan segala kemampuan fighting yang aku punya, memang hopefully akan ada opportunity itu ke depannya. Adegan terberat mungkin yang paling apa? Untuk aku ya? Iya. Asya dulu deh, coba aku gini dulu. Adegan terberat ya. Jujur semua adegan sih aman ya. Cuman emang mungkin lebih kepada ya kostum yang dipakai sih mas. Jadi karena beratnya, karena emang semua benar-benar sangat apa ya, dari helm, dari pakaian semua tuh berat, jadi itu lebih ke situ. Jadi kalau adegan yang lain aman sih. Kalau untuk aku ternyata kalau dipikir-pikir more or less semua juga hampir sama beratnya. Tapi kalau dibilang paling berat mungkin salah satu yang kayak apa ya, harus diseret terus kayak gini. Jadi ketika kita namanya aja juga acting, jadi kan nggak mungkin diseret secara 100% misalnya gitu ya. Jadi kan mau nggak mau aku harus mengakali juga, kayak misalnya jatuh berarti orang-orang pun juga mungkin mau narik juga kayak agak ada segennya gitu. Jadi ya aku harus mengantisipasi sendiri ketika aku loncat ternyata berlebihan misalnya gitu. Jadi kayak
aduh terus agak ada mungkin encok lah, kejentit apalah gitu kan. Jadi itu pun nggak cuma sekali kan, take-nya pasti berulang-ulang. Jadi di bagian situ satu bagus, dan itu pun misalnya satu scene yang di situ aku bagian pas dapat kecetitnya, akhirnya kan aku harus ulang-ulang itu tuh, ulang-ulang terus, jadi kecetitnya bisa 100 kali misalnya begitu. Tapi kalau untuk aku yang paling capek itu justru malah dari segi emosional, karena kita syuting itu kita nggak bisa menyalahkan yang kayak hari ini misalnya dikalahkan untuk syuting set pabrik semua misalnya gitu ya, pabrik semua, di mana emosi kita itu satu garis misalnya gitu. Tapi kan kita nggak bisa menuntut itu juga. Jadi misalnya hari ini di pabrik, besok di rumah, besok apa. Jadi untuk menyatukan emosi itu yang menurut aku yang paling capek, karena banyak teriak-teriak juga tiba-tiba kayak aduh kemarin apa ya, sampai mana ya titiknya. Jadi mengingat dan mengulang, dan ternyata enggak, kurang begini kurang begitu. Jadi ini harus lebih ke bagian pengingatannya sih yang bikin capek, dan pengulangannya itu sih paling berat ya buat capek ya. Oke. Harga siapa Bian, ada yang itu nggak paling berat nggak? Gue paling berat, tapi kalau gue kasus malah. Emang ya? Coba dikit. Gue aja nggak tahu. Ada. Oke, udah.